Makam itu tersembunyi di sebuah gang kecil di kota Depok, tak jauh dari simpang jalan yang selalu ramai namun jarang ada orang memperhatikan. Warga sekitar menyebutnya makam Pondok Rajek, tempat peristirahatan ratusan jiwa dari berbagai lapisan, terdiam di balik tembok berlumut. Seorang pria berusia lebih dari 60 tahun, mengenakan jas abu-abu muda dan sepatu kulit mengilap, berdiri tegak di hadapan sebuah nisan sederhana. Di batu itu terukir nama Ardiansyah Pratama 1989-2019, dengan Dong CH, anak, suami, ayah tercinta. Di sampingnya, seikat mawar merah yang dibungkus rapi telah diletakkan di atas alas batu. Pandangan mata pria itu tak lepas dari dua kata, ayah tercinta. Seakan masih tak mampu memahami mengapa tulisan itu terukir di sana. Ia selalu datang ke sini 3 kali dalam setahun. Pada hari wafat anaknya, hari ulang tahun kelahirannya, dan suatu hari acak ketika hati gelisah. Saat ia sedang larut dalam kesunyian, dari arah gang muncul seorang anak laki-laki. Bahunya dipikul tas ransel lusuh, di tangannya tergenggam seikat bunga liar berwarna putih kekuningan. Ia sama sekali tak memperhatikan pria yang berdiri di depan nisan itu. Dengan tenang, anak itu menunduk, meletakkan bunganya di atas batu nisan, lalu mengeluarkan selembar kertas kusam dari dalam tas. Bibirnya bergetar, suara pelan namun syarat dengan kerinduan. Aku kangen ayah, tahun ini aku dapat juara kelas lagi, yah. Pria tua itu menoleh, dan matanya segera terpaku pada wajah sang anak. Rambut sedikit acak, hidung lurus, sorot mata tajam namun penuh duka. Dadanya seakan berhenti berdetak sejenak. Postur itu, dagu itu, semuanya begitu mirip. Ia akhirnya bersuara, rendah dan bergetar seperti bertanya pada dirinya sendiri. Nak, siapa kamu? Anak itu terkejut, mundur setapak, lalu dengan hati-hati menjawab sambil menatap penuh waspada. Aku Rizky Ananda. Surya Hadiwijaya terdiam, alisnya berkerut. Rizky Ananda. Anak itu menyebut nama lengkapnya dengan jelas lalu menatap kembali nisan di hadapannya. Ini makam ayahku. Kalimat sederhana itu menikam langsung ke dada Surya Hadiwijaya, membuat tubuhnya membeku sejenak, bagai disambar petir di tengah siang. Surya Hadiwijaya menatap lagi batu nisan itu, lalu menoleh perlahan ke arah anak itu, seolah ingin memastikan dirinya tidak salah dengar. Namun anak itu tetap berdiri di depan makam, kedua tangannya bertaut, wajahnya tenang seakan sudah terbiasa berziarah pada hari-hari ketika tak ada seorang pun yang datang. Tak ada tanda ia sedang berbohong atau berpura-pura. Ini memang makam ayahku, ucapnya. Surya Hadiwijaya mengulang kata-kata itu, nyaris tak percaya telinganya sendiri. Anak itu mengangguk pelan, suaranya lirih, ibu bilang ayah meninggal waktu aku masih kecil. Setiap tahun ibu selalu membawaku ke sini. Tapi tahun ini ibu sibuk kerja, jadi aku datang sendiri. Tenggorokan Surya Hadiwijaya terasa kering, ia menelan dengan susah payah. Ingin bertanya lebih jauh, namun separuh dirinya tidak berani. Nama itu, Rizky Ananda, dan nama yang terukir jelas di batu nisan, Ardiansyah Pratama. Sebagian pikirannya ingin menolak, menganggap itu hanya kebetulan. Tapi ada bagian lain dari hatinya yang berteriak bahwa sesuatu di sini tidak benar. Ia menatap anak itu lebih saksama. Sepasang sepatu kain lusuh dengan ujung terkelupas, celana seragam sekolah yang benangnya sudah terurai, kemeja putih yang ternoda tinta pulpen. Di lehernya tergantung kartu tanda pelajar dari sebuah sekolah dasar negeri di sekitar situ. Surya Hadiwijaya bahkan sempat ragu apakah nama itu sungguh ada, namun yang membuatnya terdiam adalah sepasang mata anak itu. Mata yang sama persis pernah ia lihat dalam diri putranya sendiri. Tanpa bisa menahan diri, ia bertanya, berapa usiamu, nak? 12, jawab anak itu singkat dan jelas. 12 tahun. Surya Hadiwijaya menghitung cepat. Ardiansyah Pratama meninggal tahun 2019, sekarang sudah 2025. Itu berarti anak ini lahir sekitar 2013 atau 2014, setidaknya 6 tahun sebelum kematian ayahnya. Hatinya mendadak terasa membeku. Seperti sebuah potongan film buram muncul kembali dalam ingatannya, lebih dari 10 tahun silam, sebuah pintu kaca di lantai dasar kantor pusat perusahaan tertutup keras di belakang seorang gadis muda. Gadis itu berbalik, memeluk perutnya, wajahnya pucat pasi. Sementara ia, dari dalam ruangan, meletakkan cangkir kopi ke atas meja dan menatap dingin ke arah putranya, kau mau menghancurkan masa depanmu hanya karena seorang gadis pekerja rendahan? Surya Hadiwijaya menggeleng keras, berusaha mengusir bayangan kenangan itu kembali ke kegelapan. Surya Hadiwijaya menoleh kembali, melihat anak itu sedang mengeluarkan selembar tisu dari ransel lusuhnya untuk menyeka pelan permukaan nisan. Kau sering datang ke sini?
tanyanya. Anak itu mengangguk, iya, setiap bulan. Ibu kerja di 3 tempat sekaligus, jadi akhir pekan aku datang sendiri. Kamu tinggal di mana? Anak itu menatap sekilas, ragu sejenak, lalu menjawab pelan, di Bekasi. Bekasi? Bukan jarak yang dekat tapi juga bukan terlalu jauh. Namun bagi seorang anak yang harus menempuh perjalanan sendirian dengan bus umum, bahkan mungkin berjalan kaki, jelas bukan hal mudah. Angin tipis bertiup, membawa aroma lembab tanah, menggetarkan kertas kecil yang baru saja ia letakkan di atas nisan. Surya Hadiwijaya menunduk, membaca tulisan tangan sederhana penuh coretan itu. Halo ayah, tahun ini aku jadi juara kelas. Ibu menyimpan rapor dan catatan guru. Ibu bilang ayah orang baik, hanya saja pergi terlalu cepat. Aku berharap bisa bertemu ayah sekali saja. Tiba-tiba tubuhnya tak mampu lagi berdiri tegak. Tangannya bergetar halus. Ia membalikkan badan, berusaha agar anak itu tidak melihat wajahnya yang diliputi gejolak. Namamu benar Rizky Ananda, kan? Tanyanya sekali lagi, kali ini suaranya melembut. Anak itu mengangguk, iya. Kakek kenal ayahku? Hening sejenak. Lalu Surya Hadiwijaya menunduk, meletakkan telapak tangannya di atas batu nisan yang dingin. Permukaan itu membeku, tapi di dadanya menjala rasa panas yang membakar. Ya, aku pernah mengenalnya, bisiknya. Tidak ada kata tambahan. Anak itu juga terdiam. Mereka berdiri berdua di sana, sosok tua dan sosok kecil, bagai dua bayangan yang terpisah di tengah pemakaman sunyi. Sampai akhirnya suara dering ponsel memecah keheningan dari saku jasnya. Nama Andini Putri, asistennya, muncul di layar. Ia menolak panggilan itu. Ketika kembali mengangkat wajah, anak itu sudah berjalan menuju gerbang makam. Tubuh kurus kecilnya larut dalam cahaya senja yang meredup. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi dan bertanya lirih, kakek bilang kenal ayahku. Jadi sebenarnya kakek siapa? Surya Hadiwijaya tak mampu menjawab. Sosok anak itu perlahan lenyap di balik tembok berlumut makam Pondok Rajek, sementara ia tetap berdiri kaku, tangan masih menempel di batu nisan anaknya. Rasa dingin kini tak lagi datang dari batu, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Hati tuanya, yang pernah melewati banyak pertempuran dan hitungan bisnis, kini bergetar hebat hanya karena satu pertanyaan sederhana dari seorang anak kecil. Surya Hadiwijaya naik ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada sopir. Kendaraan itu melaju pelan, menembus arus padat orang-orang pulang kerja, bergerak ke arah berlawanan. Namun matanya terus menempel pada kaca spion, menatap bayangan kecil yang baru saja hilang di belakang. Hanya dengan satu putaran kepala saja, ia hampir ingin turun dan berlari mengejarnya. Tapi tidak. Esok paginya, alih-alih pergi ke kantor seperti biasanya, ia mengenakan kemeja sederhana, keluar dari rumah megahnya di Pondok Indah, dan meminta sopir membawanya menuju sebuah alamat di Bekasi. Di sanalah, ia yakin akan menemukan jawaban. Berdasarkan kartu pelajar yang sempat ia lihat kemarin, ia sudah meminta Andini Putri menelusuri seluruh sekolah dasar negeri dalam radius 5 km dari makam Pondok Rajek. Dari laporan yang diterima, sebuah nama mencuat, SD Negeri Menteng 01. Dalam daftar siswa kelas 6, tercatat seorang murid bernama Rizky Ananda, lahir Agustus 2014. Tepat jam pulang sekolah, ia berdiri di depan gerbang. Di bawah terik matahari sore, kerumunan anak-anak berlarian keluar, tawa dan suara riang memenuhi udara. Dari antara mereka, ia langsung mengenali sosok kecil itu. Sepatu usang, tas ransel lusuh, wajah tenang yang jauh lebih dewasa dari usianya. Anak itu tidak dijemput siapapun, hanya berjalan menyusuri gang kecil, melewati beberapa warung kaki lima, hingga berhenti di sebuah rumah kontrakan sederhana di ujung gang. Surya Hadiwijaya memberi isyarat sopirnya untuk berhenti 2 rumah sebelum tempat itu, lalu turun sendiri. Gerbang besi berkarat berderit keras ketika ia dorong. Di halaman, beberapa motor tua terparkir, sementara seorang nenek yang sedang menyiram tanaman kaget melihatnya. Namun sebelum sempat bertanya, pintu kamar kontrakan terbuka. Seorang perempuan muncul, rambutnya digelung rapi, wajahnya legam terbakar matahari, tetapi di sorot matanya masih tersimpan kilasan yang sangat familiar. Seketika Surya Hadiwijaya mengenalnya, perempuan itu adalah Siti Ayu Lestari. Ia pun tampak tertegun sejenak melihatnya. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Keheningan menggantung di antara mereka. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya, suaranya tidak lagi ragu-ragu seperti seorang mahasiswi muda, melainkan tegas, sedikit waspada,
namun tak terburu-buru. Surya Hadiwijaya menarik napas panjang. Aku ingin bicara denganmu, tentang anak itu. Tentang Rizky Ananda. Siti Ayu Lestari menggigit bibirnya, lalu melangkah keluar sepenuhnya, menutup pintu kontrakan di belakang punggungnya. Apapun yang ingin kau katakan, katakan saja di sini. Aku tidak menerima tamu di dalam rumah. Surya Hadiwijaya menoleh sekeliling, melihat sekilas isi kamar kontrakan sederhana. Lantai semen polos, sebuah kipas angin tua yang berdecit, dan meja kayu reot di samping ranjang. Suara kipas bercampur dengan deru kendaraan dari jalan kecil, menjadi latar hening yang menekan dada. Anak itu, dia anak dari Ardiansyah Pratama, bukan? Tanyanya terus terang. Siti Ayu Lestari tidak langsung menjawab. Ia menatapnya, matanya tetap tenang, nyaris tak bergetar. Kau pernah mengusirku dari gedungmu sendiri. Masih ingat? Surya Hadiwijaya tidak menyahut. Wajahnya menegang, kedua tangannya saling menggenggam erat. Tentu ia ingat jelas. Saat itu, bahkan sebelum gadis itu sempat membuka mulut, ia sudah memerintahkan satpam untuk mengusirnya, berkata ia tak pantas berada di sana. Ia bahkan pernah menuduh, kau datang untuk meminta uang. Siti Ayu Lestari tersenyum tipis, tetapi itu bukan senyum bahagia. Tidak. Aku datang untuk bilang bahwa aku sedang hamil. Bukan untuk meminta apapun. Aku hanya merasa Ardiansyah Pratama berhak tahu, tapi aku tidak pernah diberi kesempatan. Keheningan panjang menyusul, sebelum akhirnya Surya Hadiwijaya berucap lirih, kupikir kalian sudah putus. Benar. Kami berpisah karena keluargamu, jawabnya tajam seperti bilah pisau. Dia ingin kembali padaku, tapi kau yang menghalangi. Aku tidak menyalahkan, dan aku pun tidak mencari lagi. Setelah hari itu, aku memutus semuanya. Aku melahirkan sendiri, membesarkan anakku sendiri, tanpa menghubungi siapapun. Suaranya tak ada nada meratap. Justru terlalu tenang, hingga membuat Surya Hadiwijaya merasa semakin kecil. Ia berniat berkata sesuatu, namun Siti Ayu Lestari lebih dulu menimpali. Anakku tidak butuh belas kasihan siapapun. Dia tumbuh tanpa kekurangan. Kecuali seorang ayah. Dan aku sudah cukup memberi pendidikan, kehidupan yang layak. Aku tidak ingin terseret ke dalam masalah apapun yang berkaitan denganmu atau keluargamu. Surya Hadiwijaya terdiam sejenak, lalu suaranya bergetar pelan, tapi aku ingin tahu. Aku ingin memastikan. Memastikan apa? Bahwa anak itu benar-benar darah daging keluarga ini. Ia tak menjawab, hanya mengangguk kecil. Siti Ayu Lestari maju satu langkah, berdiri tepat di hadapannya, jaraknya hanya sebatas lengan. Kalau kau ingin tahu karena kasih sayang, itu sudah terlambat. Kalau karena warisan, itu juga tak perlu. Aku tidak butuh, dan Rizky Ananda juga tidak butuh. Dia punya ibu, punya sekolah, punya teman. Itu sudah lebih dari cukup. Angin panas berhembus, membawa serta bau deterjen dari jemuran di halaman, mengalir di antara mereka bagai tanda titik pada sebuah percakapan yang mengguncang. Aroma deterjen bercampur debu jalan menyelinap di udara. Surya Hadiwijaya berdiri hening beberapa saat sebelum perlahan menarik sebuah kartu nama dari saku jasnya. Kalau ada apa-apa, kalau kau butuh sesuatu, ini nomorku. Siti Ayu Lestari tidak mengulurkan tangan, maka ia hanya meletakkan kartu itu di ambang jendela sebelum mundur, melangkah keluar dari halaman kontrakan. Baru saja ia menutup pagar besi berkarat, suara terdengar dari earphone di telinganya. Andini Putri, asistennya. Pak, saya sudah cek rekam medis selama milik Ardiansyah Pratama seperti perintah Anda. Tapi ada yang aneh. Alis Surya Hadiwijaya berkerut. Aneh bagaimana? Data medis tahun 2015 dikunci dengan kata sandi. Tanpa izin khusus, bahkan pihak internal rumah sakit pun tidak bisa membuka. Mereka juga tidak bisa menjelaskan alasannya. Ia menggenggam ponsel erat-erat, wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya sudah berubah tajam saat meninggalkan kontrakan itu. Sore harinya, ia mengatur sebuah pertemuan khusus. Bukan di kantor pusat perusahaan, juga bukan di villa megah tempat orang lalu lalang. Ia memilih sebuah kedai kopi tua yang tersembunyi di deretan ruko Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, tempat yang dulu sering dikunjungi Ardiansyah Pratama setiap kali ingin menghindar dari kungkungan. Pemilik kedai tidak mengenalinya. Pria dengan pakaian sederhana dan sorot mata berat itu tampak asing dari dunia yang biasa mereka layani. Ia memilih meja dekat jendela,
di mana cahaya matahari senja menyelinap masuk dengan lembut. Tak lama kemudian, Siti Ayu Lestari datang, masih dengan penampilan sederhana, kemeja abu-abu kusam, celana kain, rambut diikat tinggi. Tanpa riasan, tanpa perhiasan, tanpa tas bermerek. Ia menatapnya sejenak sebelum duduk. "Kedai ini," ucapnya perlahan, "dulu aku dan Ardiansyah Pratama sering duduk di pojok sana. Tapi sekarang sudah ganti pemilik, ganti nama." Surya Hadiwijaya menoleh ke arah yang ditunjuknya, bergumam pelan, "Aku tak begitu ingat, tapi rasanya memang familiar." Siti Ayu Lestari meneguk segelas air putih. Ia tidak memesan kopi. "Kau mengundangku ke sini untuk melanjutkan pembicaraan kemarin?" "Tidak." Suaranya berat. "Hari ini aku datang untuk meminta maaf." Kening Siti Ayu Lestari berkerut, matanya jelas menyimpan keterkejutan. "Aku pernah berpikir permintaan itu takkan pernah keluar dari mulutmu." Surya Hadiwijaya menghela napas panjang. "Selama ini aku selalu yakin aku benar. Aku membangun kerajaan bisnis dari nol, menanggung beban ratusan orang. Aku takut putraku akan terseret ke dalam sesuatu yang menurutku tidak pantas." "Pantas atau tidak, itu kau yang mendefinisikan," jawabnya, nada suaranya tidak lagi tajam, tapi jelas. "Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa selama 12 tahun ini kau tidak pernah sekalipun datang mencariku? Tidak menelpon, tidak mengirim surat, tidak menuntut apapun." Siti Ayu Lestari tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum getir dari seseorang yang sudah terbiasa disalahpahami. "Karena harga diri. Karena aku percaya aku mampu menjadi seorang ibu. Dan karena aku tak ingin anakku tumbuh di bawah tatapan belas kasihan siapapun." "Aku tidak sedang mengasihaninya," suara Surya Hadiwijaya terdengar pelan, "aku hanya bingung. Aku tidak bisa berhenti bertanya." "Bertanya tentang apa?" "Tentang waktu, tentang anak itu, tentang apakah benar dia sungguh cucuku." Keheningan menekan meja di antara mereka. Siti Ayu Lestari menatapnya lama, dalam. "Kau takut dijebak?" "Bukan takut," jawabnya lirih, "tapi aku sudah terlalu sering bertemu orang-orang yang mencoba melakukannya." "Dan kau pikir aku sama seperti mereka?" tanyanya, tanpa amarah, namun sorot matanya sudah berubah. Surya Hadiwijaya tak menjawab. Siti Ayu Lestari menunduk sedikit, jarinya mengetuk pelan permukaan meja. Suaranya merendah, namun tegas, "Kau tahu kenapa aku tetap memberi nama belakang ayahnya pada Rizky Ananda?" Ia menunggu, lalu melanjutkan, "Karena aku tidak mau anakku tumbuh dalam kebohongan. Dia harus tahu siapa ayahnya, meski ayah itu sudah meninggal, meski ayah itu tak pernah sekalipun memeluknya." Kali ini, justru Surya Hadiwijaya yang tak mampu menjawab. Pandangannya lari keluar jendela, tempat cahaya senja mulai surut dari kaca. "Aku tidak mengajarinya untuk membenci," suara Siti Ayu Lestari kembali terdengar. "Aku hanya bilang bahwa ayahnya orang baik yang pergi terlalu cepat. Aku tidak pernah menyebut apapun tentangmu, tentang perusahaanmu, atau tentang hari ketika aku diusir dari lobi gedung. Aku tidak ingin dia tahu." "Kenapa tidak?" "Karena itu akan menyakitinya. Karena dia akan tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya adalah anak dari seseorang yang ditolak. Aku hanya ingin dia hidup normal, itu saja." Surya Hadiwijaya menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam 62 tahun hidupnya, ia merasa begitu kecil. Selama ini, tak pernah ada orang yang berbicara padanya sepanjang dan setegas ini, dan ia pun tidak memotong sepatah kata pun. "Lalu sekarang, apa yang akan kau lakukan?" tanyanya lirih. "Tidak ada. Kau sudah tahu kebenarannya. Tidak ada lagi yang bisa kusembunyikan. Aku hanya berharap kau tidak membuat hidup kami semakin sulit." Keheningan lain kembali menyelimuti. Lalu perlahan, Surya Hadiwijaya menarik satu map dari saku jasnya, meletakkannya di atas meja. "Ini bukan uang, juga bukan kontrak." Suaranya berat. "Ini jadwal sekolah Rizky Ananda, rapor, dan surat penghargaan dari sekolahnya. Aku dapatkan dari kantor sekolah pagi tadi. Maaf karena aku melakukannya tanpa izin, tapi aku hanya ingin tahu bagaimana dia tumbuh." Siti Ayu Lestari menatap tumpukan kertas itu diam-diam. Di matanya terpancar seberkas lelah yang sudah terlalu lama ia simpan. "Anakku tidak sempurna," suara Siti Ayu Lestari bergetar lembut, "dia nakal juga, kadang keras kepala, sering dimarahi guru. Tapi dia sopan, tahu menghargai, tahu berbagi.
Pernah sekali aku melihat dia menyisihkan uang dari hasil menjual kupon undian untuk diberikan pada temannya yang tidak punya buku baru. Surya Hadiwijaya menegakkan tubuh, sorot matanya terperanjat. Dia menjual kupon undian? Ya, setiap akhir pekan. Itu kemauannya sendiri, bukan aku yang menyuruh. Dia bilang ingin membantu ibunya sedikit, dan sisanya ditabung untuk membeli bola sepak baru. Tangannya terangkat, mengusap kening. Di dadanya kini berkecamuk badai, penyesalan, pilu, dan rasa kehilangan yang tak pernah ia duga. Ia merasa telah melewatkan sesuatu yang amat berharga. Kau punya fotonya waktu kecil? Tanyanya tiba-tiba. Siti Ayu Lestari merogoh saku bajunya, mengeluarkan ponsel, lalu membuka sebuah folder. Satu persatu foto ditunjukkannya. Foto bocah berusia 3 tahun berdiri di halaman TK dengan sandal jepit usang. Foto ulang tahun kelima dengan kue ulang tahun sederhana buatan ibunya sendiri. Foto anak itu tekun belajar di meja kayu yang kini sudah reot. Surya Hadiwijaya menatap tiap gambar lama-lama, seolah ingin mengukir setiap detail ke dalam pikirannya. Dan semakin kecil wajah itu, semakin mirip dengan Ardiansyah Pratama. Hingga matanya jatuh pada sebuah foto lain, foto Siti Ayu Lestari bersama Ardiansyah Pratama di sebuah kafe, persis di tempat mereka duduk ini. Ia mengenakan sweater gelap, sedangkan Ardiansyah Pratama dengan kemeja putih. Mereka tertawa, tangan saling menggenggam. Foto itu diambil miring, cahaya temaram, tapi cukup untuk menampakkan raut bahagia yang belum pernah dilihat Surya Hadiwijaya dari putranya. Aku tidak pernah membencimu, ucap Siti Ayu Lestari tiba-tiba. Aku hanya menyesal, kalau saja hari itu kau membiarkanku bicara sampai selesai, mungkin semuanya sudah berbeda. Surya Hadiwijaya menegakkan punggung, matanya menerawang jauh. Kalimat itu terasa seperti paku yang menembus dadanya. Saat ia berdiri hendak pergi, suaranya terdengar pelan namun mantap, aku ingin tahu lebih banyak. Bukan untuk merusak, tapi untuk memperbaiki. Jika kau mengizinkan. Siti Ayu Lestari menatapnya lama, lalu mengangguk pelan tanpa menambahkan kata. Ketika ia melangkah ke mobil, ponselnya kembali bergetar di saku. Andini Putri menelpon, suaranya terdengar serius di telinga. Pak, saya sudah menghubungi bagian arsip medis. Tampaknya data yang terkunci itu memang atas permintaan Fajar Santoso, sesuai instruksi pribadi keluarga, pada akhir tahun 2015. Surya Hadiwijaya terdiam sesaat. Fajar Santoso? Ya, Pak. Sepertinya berkaitan dengan prosedur medis yang sangat sensitif. Mereka tidak menjelaskan lebih jauh, hanya bilang kalau benar-benar ingin tahu, harus ada perintah langsung dari Anda. Tangan Surya Hadiwijaya mencengkeram erat setir mobil. Masih ada sesuatu dalam riwayat kesehatan Ardiansyah Pratama yang belum pernah ia ketahui. Malam itu, makan malam keluarga di rumah besar keluarga Hadiwijaya berlangsung dengan suasana berat yang tak biasa. Ibu Sri Murni, sang pengurus rumah tangga, tetap menyajikan hidangan seperti rutinitas, tapi tak seorang pun yang benar-benar menyentuh makanan. Maya Kartika duduk berhadapan dengan mertuanya, matanya melekat pada layar ponsel, jari-jarinya bergerak pelan sementara pikirannya entah melayang kemana. Dimas Prakoso, bocah 6 tahun yang biasanya riang dan cerewet, kali ini hanya dia menyendok nasi, seakan merasakan hawa aneh di sekeliling meja. Surya Hadiwijaya meletakkan sumpitnya. Ia tidak ingin berputar-putar. Maya, panggilnya. Maya Kartika menoleh, sorot matanya segera memancarkan kewaspadaan. Aku ingin melakukan tes DNA pada seorang anak. Ia sempat tertegun, namun cepat menata kembali ekspresinya. Siapa? Seorang anak bernama Rizky Ananda. Aku curiga dia cucu kandungku. Anak dari Ardiansyah Pratama. Maya Kartika menaruh ponsel, duduk tegak seperti refleks. Ardiansyah, masih punya anak lain? Bukankah hanya ada Dimas? Aku tidak yakin. Aku perlu memastikan. Kalau begitu, untuk apa? Kau ingin membawanya masuk keluarga ini? Menjadikannya pewaris? Suaranya terdengar datar, penuh siasat. Aku tidak bicara soal warisan. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Ia menatap mertuanya, bibirnya terkatup rapat sebelum akhirnya berkata perlahan, kau akan lakukan tes di mana? Di laboratorium swasta. Dengan sangat rahasia. Maya Kartika mengangguk singkat. Namun saat wajahnya berpaling, sorot matanya menggelap. Keesokan harinya,
Maya Kartika menghubungi nomor yang sudah lama tersimpan di ponselnya. Nama itu, Bayu Saputra, detektif bayaran yang pernah beberapa kali membantunya dalam urusan pribadi. Tolong lakukan sesuatu untukku, ujarnya singkat. Ada seorang anak yang akan dites DNA. Aku ingin memastikan hasilnya negatif. Contoh sampel, suara Bayu Saputra terdengar singkat. Hanya perlu caramu, tukar sampel rambut, atau ubah identitas di dokumen. Data lengkap akan kukirim. Setelah memutuskan panggilan, Maya Kartika berdiri menatap dirinya di cermin. Wajahnya tetap datar, tapi tangannya terkepal kencang. Ia tahu, jika anak itu benar-benar darah daging keluarga Hadiwijaya, posisinya dan posisi anaknya akan runtuh. Keluarga besar ini sejak dulu selalu menginginkan pewaris laki-laki dengan darah asli. Dan bila Rizky Ananda benar-benar sah, maka Dimas Prakoso tak lebih dari sekadar pengganti. Sore hari berikutnya, sampel rambut Rizky Ananda dikirim dalam amplop tersegel. Bayu Saputra sudah menyelesaikan pekerjaannya lebih dulu. Tak seorang pun di laboratorium mencurigai apa-apa. 3 hari kemudian, hasilnya keluar. Negatif. Tidak ada hubungan darah. Surya Hadiwijaya menatap lembar hasil itu. Wajahnya tidak banyak berubah, tetapi jemarinya sedikit bergetar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap lama pada tanda tangan ahli forensik di sudut kertas. Benarkah, anak itu bukan cucunya? Ataukah perasaan yang ia rasakan selama ini hanyalah ilusi? Sementara itu, di sudut lain Jakarta, Rizky Ananda sedang bersama teman-teman sekolahnya ikut kegiatan membersihkan lingkungan. Dengan sarung tangan plastik tipis, ia mengangkat kantong sampah yang hampir lebih besar dari tubuhnya sendiri. Wajahnya belepotan keringat dan debu, namun tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibirnya. Selesai kegiatan, guru membagikan amplop berisi bantuan sembako untuk beberapa murid yang kurang mampu, termasuk Rizky Ananda. Anak itu menerimanya dengan tenang, lalu tanpa ragu membagi separuh berasnya kepada seorang teman sekelas yang ibunya baru saja dirawat di rumah sakit. Malamnya, ketika ditanya ibunya, "Kenapa kamu bagi? Kalau besok beras kita habis, bagaimana?" Rizky Ananda hanya tersenyum, "Ibu beli Indomie saja, tidak apa-apa." Di rumah besar keluarga Hadiwijaya, di ruang kerja yang sunyi, Surya Hadiwijaya kembali membuka rekaman kamera dari makam Pondok Rajek. Ia telah meminta salinan rekaman itu. Gambar buram seorang anak berdiri di depan nisan Ardiansyah Pratama, suara lirih terdengar jelas, "Aku kangen, yah." Ia memutar ulang 3 kali. Setiap kali suara itu terdengar, hatinya seolah tenggelam lebih dalam, dengan perasaan ada sesuatu yang salah secara tidak wajar. Ia segera menelpon, "Andini Putri, berikan padaku semua informasi tentang teknisi yang menangani sampel tes DNA kemarin." Secepatnya. Beberapa jam kemudian, sang asisten mengirim foto tangkapan kamera dari ruang penyimpanan sampel. Terlihat seorang pria berseragam jas laboratorium putih sedang berjabat tangan dengan Bayu Saputra tepat di depan pintu ruangan. Di sudut bawah foto, waktu tercetak jelas, hanya beberapa menit sebelum sampel rambut Rizky Ananda dimasukkan ke ruang analisis. Tatapan Surya Hadiwijaya mengeras. Bibirnya terkatup rapat, membentuk garis tipis penuh amarah. Hubungi laboratorium negeri. Kali ini harus dilakukan dengan benar. Keesokan paginya, ia sudah menunggu di luar gerbang SD Negeri Menteng 01. Begitu jam sekolah usai, Rizky Ananda keluar seperti biasa, berjalan kaki dengan tas lusuh di punggung. Surya Hadiwijaya melangkah ke depan, memanggil lembut, "Nak Rizky." Anak itu berhenti, sedikit terkejut, namun tetap sopan. "Ya, Pak. Kau bisa luangkan sebentar? Aku ingin bicara." Mereka pun duduk di sebuah bangku taman kecil tak jauh dari sana. Surya Hadiwijaya menatapnya, suaranya berat. "Kau ingin tahu tentang ayahmu?" Rizky Ananda menoleh, wajahnya tetap tenang. "Ibu sudah cerita. Ayah orang baik, meninggal muda karena kecelakaan. Kau tahu siapa nama ayahmu?" "Ardiansyah Pratama," jawabnya mantap. "Nama itu ada di batu nisan." Surya Hadiwijaya menarik napas panjang. "Kalau aku bilang, aku adalah ayah dari ayahmu." Mata Rizky Ananda membelalak. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Perlahan, Surya Hadiwijaya mengeluarkan selembar tisu, menyodorkannya. "Lap mulutmu sebentar, Nak." Anak itu menurut, menyeka bibirnya tanpa banyak tanya. Dengan hati-hati, Surya Hadiwijaya mengambil kembali tisu itu,
melipatnya rapi, lalu memasukkannya ke dalam kantong kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Jangan khawatir, Nak. Aku hanya ingin mencari kebenaran. Tidak ada yang akan menyakitimu, ucap Surya Hadiwijaya lembut. Rizky Ananda mengangguk, sorot matanya tetap tenang. Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, Surya Hadiwijaya duduk sendirian. Di atas meja, sampel baru yang ia segel sendiri, diambil langsung dari tisu mulut sang anak, tergeletak rapi. Tak ada seorang pun yang bisa mengutak-atiknya kali ini. Jam dinding berdentang pukul 9, bel rumah berbunyi. Andini Putri masuk, wajahnya penuh ketegangan. Ada apa? Tanya Surya Hadiwijaya. Sampel baru sudah saya kirim, Pak. Tapi ada satu hal yang harus Bapak tahu. Maya Kartika sedang berusaha menghubungi Bayu Saputra lagi. Surya Hadiwijaya menoleh ke jendela, tirai putih bergoyang pelan diterpa angin malam. Keesokan paginya, alih-alih datang ke perusahaan, ia langsung menelpon Fajar Santoso, meminta pertemuan pribadi. Pertemuan diatur siang itu juga, di sebuah ruang rapat tertutup di lantai teratas gedung perkantoran mewah di kawasan Mega Kuningan, jauh dari mata siapapun, bahkan dari orang-orang dalam perusahaannya sendiri. Fajar Santoso datang tepat waktu, kemeja putih rapi, membawa map tipis yang justru tampak lebih berat dari biasanya. Tanpa basa-basi, Surya Hadiwijaya membuka percakapan, aku ingin kau membuka kunci rekam medis Ardiansyah Pratama tahun 2015. Sejenak, Fajar Santoso terdiam, sorot matanya ragu. Pak, berkas itu memang disegel atas permintaan Bapak sendiri dan keluarga, tepat saat persiapan lamaran resmi untuk Maya Kartika. Aku tidak ingat pernah memerintahkan begitu. Mungkin waktu itu Bapak hanya mengangguk. Tapi pengacara sebelumnya sudah melaksanakan prosedur lengkap. Saya hanya penerus. Namun jika Bapak benar-benar ingin melihatnya, cukup dengan perintah tertulis langsung dari Bapak. Kalau begitu, sekarang aku perintahkan. Buka. Tanpa berkata lebih, Fajar Santoso mengeluarkan sebuah map dari tas anti lembab. Kertas-kertas di dalamnya sudah menguning, namun stempel rumah sakit masih jelas. Ia meletakkannya di meja, lalu mundur setapak, terdiam. Tangan Surya Hadiwijaya membuka lembar demi lembar. Matanya terhenti pada satu baris tebal, prosedur, vasektomi laparoskopi. Tujuan, sterilisasi permanen atas permintaan pribadi. Tanggal tercatat November 2015, kurang dari 2 bulan setelah Ardiansyah Pratama resmi bertunangan dengan Maya Kartika. Di bawahnya, tertera tanda tangan putranya sendiri, serta keterangan atas kehendak pribadi, tanpa tekanan dari pihak keluarga. Lembar berikutnya adalah ringkasan pasca operasi, dengan catatan merah, kemungkinan pemulihan fungsi reproduksi alami, hampir nol. Jemari Surya Hadiwijaya bergetar saat ia menutup map itu. Kau sudah tahu tentang ini? Tanyanya serak. Fajar Santoso mengangguk perlahan. Saya tahu, tapi saya tidak campur tangan. Sejujurnya, Tuan Ardiansyah Pratama tidak nyaman dengan pernikahan itu. Tapi karena posisinya, dia menerimanya. Dan sepertinya dia ingin membersihkan semuanya agar masa depannya tidak terganggu. Membersihkan? Maksudmu? Ya, memutus semua hal yang bisa menjadi beban, baik urusan pribadi maupun identitas. Dia ingin bebas dari itu. Surya Hadiwijaya menjatuhkan punggungnya ke sandaran kursi, kepala tertunduk berat. Potongan ingatan menancap kembali, saat ia menekan putranya agar memilih jalan yang jelas, saat Ardiansyah Pratama dengan suara kecil pernah bertanya, kalau aku punya urusan pribadi, bagaimana? Dan ia, dengan dingin, menjawab, putuskan. Jangan tinggalkan beban. Harus bersih. Dulu ia mengira itu nasihat bijak. Kini, kalimat itu terdengar seperti vonis. Surya Hadiwijaya menarik napas panjang, menenangkan dirinya sebelum menoleh pada Fajar Santoso. Aku perlu salinan semua dokumen ini. Dan mulai sekarang, hanya aku yang berhak mengaksesnya. Fajar mengangguk singkat, tanpa menambahkan sepatah kata. Sore itu, langkah Surya Hadiwijaya kembali membawanya ke rumah kontrakan di Bekasi. Berbeda dengan kunjungan pertama yang penuh rasa curiga, kali ini ia datang dengan beban berat di dada. Di halaman belakang, Siti Ayu Lestari sedang mencuci pakaian. Melihatnya, ia berdiri, wajahnya tetap tenang. Kau datang? Ada urusan apa lagi? Aku ingin bicara. Untuk pertama kalinya, ia mempersilakan pria tua itu masuk. Kamar kontrakan masih sama, lantai semen sederhana,
kipas angin tua yang berdecit, tapi semuanya tertata rapi dan bersih. Di meja kayu kecil, tergeletak tumpukan lembar ulangan Rizky Ananda, hampir semuanya bernilai 8 ke atas, beberapa bahkan diberi bintang merah dari gurunya. Surya Hadiwijaya duduk, mengeluarkan dari saku jas sebuah map berisi salinan rekam medis, lalu meletakkannya di meja. Siti Ayu Lestari membaca cepat, kemudian mengangkat wajahnya. Jadi, kau sudah tahu. Ia mengangguk, sorot matanya tak ri dari mata perempuan itu. Ardiansyah Pratama, dia sudah menjalani operasi vasektomi sebelum menikah. Setelah itu, dia tidak pernah tahu aku sudah hamil. Suara Siti Ayu Lestari serak, nyaris pecah. Aku tak sempat bicara, tak ada kesempatan. Dan sekarang, aku baru benar-benar mengerti. Udara dalam ruangan menebal, seakan setiap kata menambah beban. Surya Hadiwijaya perlahan berkata, aku sempat meragukanmu. Bahkan hampir percaya pada hasil tes pertama yang sudah dimanipulasi. Tapi pada akhirnya, putraku sendiri yang meninggalkan bukti paling jelas. Ia merogoh dompet, mengeluarkan sebuah foto lama Ardiansyah Pratama saat masih berusia 7 tahun, lalu meletakkannya di samping lembar ulangan Rizky. Tak perlu tes apapun untuk melihat ini. Tatapan mata mereka terlalu mirip. Suara Surya Hadiwijaya parau, tubuhnya sedikit membungkuk. Berilah aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Kemudian, ia menambahkan, mari kita lakukan tes ulang. Kali ini di laboratorium negara, dengan kehadiran kita berdua. Siti Ayu Lestari terdiam. Keheningannya begitu panjang hingga ia mulai mengira jawaban itu akan berupa penolakan. Namun akhirnya, dengan sangat perlahan, ia mengangguk. Baik. Tapi, hanya demi anakku. Terima kasih, bisiknya. Untuk pertama kalinya, Surya Hadiwijaya menundukkan kepala. Ketika ia keluar dari kontrakan, langit baru saja mereka setelah hujan singkat. Cahaya matahari memantul di genangan RCR. Namun baginya, tak ada keindahan. Yang ada hanyalah sedikit kelegaan, karena untuk pertama kalinya, ia merasa beban di dadanya mulai terangkat. Malam itu, di dalam ruang kerja megah di Villa PHUMHNG, Surya Hadiwijaya duduk terpaku menatap bingkai foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Ardiansyah Pratama berdiri di antara dirinya dan Maya Kartika. Wajahnya tersenyum kaku, tangannya merangkul bahu sang istri, wanita yang kini mulai ia curigai menyimpan banyak rahasia. Dentang telepon memecah keheningan. Andini Putri melapor, hasil tes DNA dari sampel baru akan keluar 3 hari lagi, Pak. Saya sudah memastikan pihak laboratorium negara diberi instruksi ketat, tak ada seorang pun yang boleh menyentuh atau mengubah. Baik, jawabnya pelan. Ada kabar dari Maya Kartika? Dia masih diam. Tapi saya menemukan jejak komunikasinya dengan sebuah klinik fertilitas swasta. Tempat itu tercatat pernah melakukan prosedur inseminasi buatan, Pak. Iui. Mata Surya Hadiwijaya menyipit, suaranya berat. Berikan semua alamat dan data lengkapnya. Mulai sekarang, semua yang berkaitan dengan kedua anak itu, aku sendiri yang akan memeriksanya. Malam Sabtu, sebuah pertemuan keluarga kecil berlangsung di ruang makan luas rumah besar keluarga Hadiwijaya. Ruangan itu dulu penuh dengan foto Ardiansyah Pratama, namun kali ini semua lampu sorot sengaja dimatikan. Surya Hadiwijaya duduk di ujung meja. Maya Kartika di seberangnya, dengan Dimas Prakoso duduk di sisi ibunya. Andini Putri berdiri agak jauh, hanya mengamati tanpa ikut bicara. Makan malam dimulai dalam keheningan. Hidangan mewah tersaji, namun tak seorang pun menyentuh sumpit. Sampai akhirnya, bunyi gelas beradu dengan meja pecah sebagai tanda. Aku sudah meminta tes DNA ulang di laboratorium negara, kata Surya Hadiwijaya datar. Gerakan tangan Maya Kartika yang sedang memotong makanan untuk anaknya terhenti. Matanya menatap tajam. Lagi? Kali ini yang terakhir. Hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Aku dan ibu dari anak itu sama-sama menyetujuinya. Senyum miring muncul di bibir Maya Kartika, suaranya tetap lembut tapi tajam bagai pisau. Baguslah. Semoga cepat selesai. Supaya tidak ada lagi yang bermimpi jadi pewaris sah keluarga Hadiwijaya. Dimas Prakoso yang polos menoleh ke ibunya. Mama, pewaris sah itu apa? Maya Kartika sempat membeku sejenak, lalu mengusap rambut anaknya. Tidak ada apa-apa, nak. Makan saja.
Surya Hadiwijaya menatap ibu dan anak itu lama, lalu memberi isyarat halus. Andini Putri melangkah maju, meletakkan setumpuk dokumen di meja. Ini adalah catatan medis resmi milik Maya Kartika, dari Klinik Fertilitas Harmoni Bahagia. Suaranya tenang tapi tegas. Januari 2018, pendaftaran atas nama Lestari Kartika, nomor berkas IVF 8Z. Ruangan itu seketika membeku. Udara terasa padat, seolah semua orang berhenti bernapas. Maya Kartika berdiri tiba-tiba, kursinya bergeser keras. Jadi kau menyelidiki aku? Surya Hadiwijaya menatap lurus, suaranya datar. Aku menyelidikimu karena aku berhak meragukan. Jika Ardiansyah Pratama sudah disterilisasi sebelum pernikahan, maka anak yang kau lahirkan saat pernikahan itu, sebenarnya anak siapa? Dimas Prakoso menatap ibunya dengan bingung, merasakan ketegangan yang tak ia pahami. Maya Kartika menggenggam erat tangan anaknya, matanya tetap menancap pada mertuanya. Kau tidak punya hak menggali masa lalu. Anak ini tumbuh baik-baik, tidak bersalah. Kalau kau ingin bicara soal kesalahan, apakah kau yakin dirimu tak ikut andil? Surya Hadiwijaya tidak membantah. Ia tahu benar lingkaran dosa ini tak hanya milik satu orang. Namun ia juga tahu, kebenaran tetap harus diungkap. Makan malam pun berakhir tanpa sempat tersentuh. Ibu Sri Murni buru-buru membereskan meja dalam keheningan. Malam itu, Surya Hadiwijaya tidak tidur. Ia duduk di ruang perpustakaan pribadi, menatap lembar-lembar dokumen lama. Di antaranya, satu berkas dengan kode IVF 8Z. Di bawahnya, catatan kecil dengan tinta biru, donor anonim, ban biologis No. 8. Ingatannya melayang pada masa lalu. Hari ketika Maya Kartika mengabarkan kehamilan, hanya beberapa bulan setelah pernikahan. Saat itu, ia tak menaruh curiga sedikit pun, justru bahagia karena akhirnya keluarga itu memiliki penerus. Ardiansyah Pratama sendiri tak pernah berkomentar, hanya mengucap singkat, asal ayah senang. Kini, kalimat pendek itu terdengar seperti alarm yang dulu ia abaikan. Keesokan paginya, ia memanggil Fajar Santoso. Kalau hasil tes nanti membuktikan Rizky Ananda memang cucuku, tapi Dimas Prakoso bukan, apa artinya secara hukum? Fajar Santoso menjawab tanpa ragu, menurut hukum yang berlaku, bila almarhum Ardiansyah Pratama tidak meninggalkan wasiat, maka seluruh warisan otomatis jatuh pada anak sah. Namun bila bisa dibuktikan anak itu tidak memiliki hubungan darah, maka hak warisnya bisa digugat. Meski begitu, karena Dimas lahir dalam perkawinan sah, Maya Kartika tetap berhak atas hak asuh dan bagian harta sebagai istri yang ditinggal mati. Sedangkan soal sebutan pewaris sah keluarga, itu bukan ranah hukum, melainkan keputusan keluarga. Surya Hadiwijaya mengangguk. Ia sadar jalan di depannya tidak mudah. Tapi ia juga tahu, bila kebenaran tak dituntaskan, segalanya hanya akan mengulang kesalahan lama. 2 hari kemudian, amplop segel resmi dari laboratorium negara tiba di tangannya. Di dalamnya, barisan huruf tercetak tegas, dikonfirmasi, hubungan kekerabatan tingkat pertama, kakek cucu, antara Surya Hadiwijaya dan Rizky Ananda. Tangannya bergetar halus saat membaca baris terakhir. Tanpa berkata pada siapapun, ia mengemudi sendiri menuju kontrakan sederhana. Kali ini, Siti Ayu Lestari tidak ada di rumah. Hanya Rizky Ananda duduk membaca buku di ruang tamu. Bocah itu terlonjak kaget melihatnya. Kakek, ucapnya refleks, lalu buru-buru menutup mulut, wajahnya memerah. Maaf. Surya Hadiwijaya duduk di sampingnya, meraih tangan kecil itu. Mata tuanya berembun. Tidak apa-apa, suara Surya Hadiwijaya bergetar lembut, kalau kau siap, aku akan sangat bahagia dipanggil begitu. Rizky Ananda mengangguk, matanya berkilat penuh haru. Aku tidak mengerti semua urusan orang dewasa. Tapi kalau benar ayah adalah ayahku, maka kau adalah kakekku. Senyum tipis terbit di wajah tua itu, senyum pertama setelah berminggu-minggu gelisah. Kau ingin makan apa malam ini? Tanyanya. Anak itu berpikir sejenak. Aku belum pernah makan di restoran. Tapi aku lebih suka makan masakan ibu. Jawaban polos itu membuat tenggorokan Surya Hadiwijaya tercekat. Seorang anak yang tumbuh dalam kekurangan, tapi tetap jujur dan sederhana, itulah alasan ia tak boleh lagi mengabaikan. Malam itu, ia kembali ke villa mewahnya, membawa serta hasil tes DNA. Di depan Maya Kartika, ia meletakkan kertas resmi itu di atas meja. Rizky Ananda adalah cucuku.
Aku sudah yakin sepenuhnya. Perempuan itu tidak berkata apa-apa, hanya menunduk. Kalau begitu, bagaimana dengan Dimas? Bisiknya lirih. Dia tetap cucuku. Bukan karena darah, tapi karena cinta. Tangan Maya Kartika mengepal erat. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Aku belum memutuskan. Yang jelas, aku ingin melindungi keduanya dari media. Untuk sementara, sebaiknya kau dan anakmu menjauh dari sorotan, demi ketenangan mereka. Soal warisan, belum saatnya dibicarakan. Anak-anak tak seharusnya memikul beban yang bahkan orang dewasa pun belum bisa selesaikan. Saat itu, Dimas Prakoso berlari keluar, langsung memeluk kakinya. Kakek, besok antar aku jalan-jalan ya? Surya Hadiwijaya membungkuk, mengusap lembut rambut bocah itu. Matanya masih tertuju pada Maya Kartika, suaranya tenang. Hari ini, biarkan aku juga menjaga seorang anak lain. Anak yang sama-sama pantas dipanggil cucu. Keesokan harinya, sebuah mobil Lexus hitam berhenti tenang di bawah pohon tua di depan SD Negeri Menteng 01. Kontras dengan kerumunan sepeda motor para orang tua yang berdesakan, mobil itu tampak mencolok. Beberapa wali murid berbisik pelan, menebak-nebak, tapi Surya Hadiwijaya tak peduli. Matanya hanya tertuju pada arus murid yang berhamburan keluar dari gerbang. Rizky Ananda muncul dengan tas di punggung, tangan kecilnya memegang kotak susu yang baru saja dibagikan sekolah. Ia berjalan melewati mobil tanpa duga, sampai suara panggilan pelan menghentikan langkahnya. Hui. Anak itu menoleh. Surya Hadiwijaya, kau menjemputku? Rizky Ananda bertanya pelan. Ya, kalau kau tidak keberatan, jawab Surya Hadiwijaya lembut. Anak itu mengangguk. Untuk pertama kalinya ia naik sebuah mobil dengan jok kulit empuk dan aroma kayu harum seperti toko buku baru buka. Namun bukannya menyandarkan diri, ia duduk tegak, kedua tangannya rapi di atas paha. Kau ingin mampir kemana? Beli buku? Makan sesuatu? Aku hanya ingin pulang. Kalau begitu, kau yang tunjukkan jalan, ucap Surya Hadiwijaya. Mobil berhenti di depan gang sempit menuju rumah kontrakan. Sebelum anak itu turun, ia mengeluarkan sebuah kotak. Aku belikan sepatu baru untukmu. Sepatu lamamu sudah robek di bagian tumit. Rizky Ananda menatap kotak itu, lalu menatap pria tua itu. Ia terdiam sejenak sebelum menggeleng. Aku belum butuh, sepatu lama masih bisa kupakai. Surya Hadiwijaya menahan napas panjang. Anak itu memanggilnya, aku, begitu alami. Tapi penolakan kecil itu terasa seperti luka. Seolah sejak kecil ia sudah diajarkan untuk menahan diri, berjaga-jaga, dan menolak sebelum diminta. Kalau kau merasa butuh, bilang saja pada kakek. Rizky Ananda mengangguk lalu melambaikan tangan, berjalan cepat masuk ke gang. Keesokan harinya, pertemuan antara dua keluarga diadakan secara tertutup di ruang tamu pribadi kantor Fajar Santoso. Di atas meja terletak amplop bersegel dari Pusat Forensik Nasional. Fajar membuka amplop itu di hadapan Surya Hadiwijaya, Siti Ayu Lestari, dan Maya Kartika. Suaranya pelan namun jelas, seolah tiap kata jatuh ke ruang kosong yang sunyi. Hasil pemeriksaan, hubungan kekerabatan tingkat pertama, kakek dan cucu, antara Surya Hadiwijaya dan Rizky Ananda. Tak ada yang berkata. Ruangan itu hening, sampai-sampai jarum jatuh pun terdengar. Maya Kartika tersenyum tipis. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi. Siti Ayu Lestari tidak bereaksi, hanya mengangguk, matanya tetap menunduk tenang. Surya Hadiwijaya berdiri, kedua tangannya di belakang punggung. Aku minta maaf. Terutama padamu, Bu Ayu, karena kecurigaan dan karena tahun-tahun yang membuatmu menderita. Tidak apa-apa, jawabnya lirih. Aku tak pernah menyimpan dendam. Tiba-tiba Maya Kartika bersuara. Kalau aku, iya. Aku merasa dikhianati. Ditaruh di belakang seorang perempuan lain, seorang anak lain. Padahal aku dan anakku yang ada di rumah ini sejak awal. Siti Ayu Lestari menoleh, menatap lurus. Aku tak pernah menginjak rumahmu, juga tak pernah meminta apapun. Kau tak meminta, tapi anakmu sudah mendapat semua perhatian, pengakuan, kepercayaan ayah mertuaku. Aku dan anakku bagaimana? Kau bicara seolah aku perebut. Aku tak perlu merebut karena kau punya senjata, anak kandung.
Udara dalam ruangan menegang, nyaris pecah. Namun Surya Hadiwijaya bersuara, nada tetap rata. Cukup. Ini bukan pengadilan. Aku hanya ingin semua orang paham, kebenaran adalah kebenaran. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun memelintirnya lagi. Maya Kartika berdiri, hampir melangkah keluar. Namun sebelum mencapai pintu, ia berbalik, suaranya tajam. Kalau begitu, apakah kau berani mengumumkan ini ke media, ke keluarga besar? Atau kau tetap akan menyembunyikannya karena takut kehilangan muka? Surya Hadiwijaya menatapnya lama. Hal ini akan diumumkan. Tapi pada saat yang tepat, dengan tujuan terbaik untuk anak-anak. Bukan untuk permainan ego orang dewasa. Turun dari mobil, melangkah mendekat, sorot matanya serius tapi hangat. Saubui pertemuan keluarga itu, Surya Hadiwijaya langsung mengemudi menuju sekolah. Dari kejauhan ia melihat Rizky Ananda sedang bermain bola bersama beberapa temannya di lapangan. Begitu mata anak itu menatapnya, wajahnya bersinar, senyum tulus, senyum pertama yang benar-benar bebas tanpa keraguan. Di perjalanan pulang, Rizky bercerita riang, tentang kelasnya, tentang ketua kelas yang kali ini dapat nilai jelek di matematika, tentang wali kelas baru yang jauh lebih ramah daripada guru sebelumnya. Lalu, dengan suara pelan tapi penuh harapan, ia bertanya. Kakek, kalau aku ingin belajar tinggi-tinggi, jadi dokter, apa boleh? Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Soalnya aku pernah pikir, mungkin aku tidak akan sanggup. Biayanya besar, ibu sudah cukup susah. Surya Hadiwijaya menoleh, suaranya mantap, sekarang kau tak perlu memikirkan itu lagi. Tugasmu hanya belajar, hidup dengan baik. Sisanya, biar kakek yang urus. Rizky tidak menambah kata. Ia hanya menatap keluar jendela, tapi tangannya diam-diam bertumpu lembut di atas tangan sang kakek. Malam itu, Andini Putri kembali mengirimkan sebuah map. Di dalamnya, salinan tagihan dari klinik fertilitas tahun 2018 atas nama Lestari Kartika, kode IVF 8Z. Dokumen itu menegaskan prosedur dilakukan dengan sperma donor anonim dari bank biologis. Namun detail yang membuat dada Surya Hadiwijaya terhentak adalah, penandatangan biaya dan prosedur bukan Maya Kartika, melainkan ibu kandungnya sendiri. Tulisan tangan sang ibu jelas menyatakan, atas nama anak saya. Di saat yang hampir bersamaan, pesan dari Fajar Santoso masuk. Saya sudah meninjau kembali dokumen warisan. Jika terbukti Dimas bukan anak biologis, pembagian harta bisa diubah. Tapi sebaiknya tetap ada mekanisme untuk melindungi nama dan hak anak itu agar ia tidak merasa disingkirkan. Surya Hadiwijaya membaca berulang kali, lalu menatap jendela. Malam itu, langit tenang tanpa angin. Namun di dalam dirinya, badai besar sudah mulai bergolak, dan ia tahu, sebentar lagi badai itu akan pecah. Keesokan harinya, ia mengatur pertemuan pribadi dengan Maya Kartika. Tempatnya sebuah rumah teh sunyi di tepi danau kecil, kawasan Tebet yang rindang, jauh dari keramaian, suasana rumah teh itu tenang, seakan terpisah dari segala sesak yang hendak diungkapkan. Maya Kartika datang tepat waktu, penampilannya tetap rapi dan tenang seperti biasa. Namun begitu ia baru duduk, Surya Hadiwijaya langsung memotong, tak memberi kesempatan untuk basa-basi. Aku sudah tahu segalanya. Ia sempat terhenti, lalu berusaha menampilkan wajah biasa. Kau tahu apa maksudnya? Kode IVF 8Z. Klinik Harmoni Bahagia. Dan orang yang menandatangani dokumen, bukan kau, melainkan ibumu. Hening. Surya Hadiwijaya meletakkan berkas cetakan di atas meja. Maya Kartika menunduk, tak menyentuhnya. Lama kemudian, barulah ia bersuara, kali ini tanpa nada menantang, melainkan pelan dan lelah. Memang benar, kami tidak bisa punya anak. Bahkan sebelum menikah, Ardiansyah Pratama sudah jujur padaku. Malam sebelum hari pernikahan, dia memanggilku ke balkon, berbisik sangat lirih, aku sudah menjalani operasi. Itu permintaan ayah. Maafkan aku. Dan kau tetap setuju menikah? Tatap Surya Hadiwijaya tajam. Aku tidak punya jalan lain. Aku sudah sampai di ujung jalan, tak mungkin kembali. Dan aku berpikir, tanpa anak, aku tak akan bisa mempertahankan posisi yang sudah kucapai. Kali ini suara Maya Kartika tak lagi sinis, melainkan syarat kelelahan. Lalu kenapa harus disembunyikan sampai sekarang? Karena aku takut. Aku takut jika kau tahu,
Kau akan melihat Dimas sebagai anak asing. Padahal dia tidak salah apapun. Kata-kata itu membuat dada Surya Hadiwijaya terasa tercekat. Sebagian dirinya ingin marah, ingin menuduh. Tapi sisi lain, sisi yang mulai berubah, mengerti bahwa kalimat itu ada benarnya. Maya Kartika mengeluarkan tisu, menepuk matanya yang mulai berair. Aku tidak bermaksud mengkhianati. Hanya saja, saat kau memaksa Ardiansyah untuk bersih, kau telah mendorongnya sampai tak ada ruang bicara. Dan aku hanya melakukan apa yang kupikir bisa membuat keluarga ini tetap terlihat utuh. Surya Hadiwijaya menutup mata sejenak, suaranya serak. Kau tahu, anakku tidak pernah bahagia dalam pernikahan itu, bukan? Maya Kartika mengangguk perlahan. Aku tahu. Kalau begitu, kenapa tidak berhenti lebih awal? Ia menatap kosong, bibir bergetar tipis. Karena aku tidak ingin menjadi orang yang gagal. Aku ingin membuktikan kalau aku pantas berada di keluarga Hadiwijaya, meski harus membayar dengan hidup di samping seorang lelaki yang tak pernah mencintaiku. Suara Maya Kartika lirih, namun bergetar mantap. Surya Hadiwijaya duduk terdiam, kedua tangannya terjalin di depan dada. Dan Dimas tetap anakku. Meskipun darahnya bukan dari Ardiansyah, aku membesarkannya dengan segala cinta yang kumiliki. Baginya, ayahnya adalah pahlawan. Dan aku tidak akan pernah menghancurkan keyakinan itu. Ia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari mantan menantunya, sisi rapuh yang bersembunyi di balik kebanggaan dingin selama ini. Namun ia tahu, ada hal yang harus ia katakan. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut. Rizky Ananda adalah cucu kandungku, dan anak itu harus tahu siapa dirinya, tempatnya dalam keluarga ini. Aku tidak menghalangi itu, jawab Maya Kartika cepat. Tapi kumohon, jangan biarkan media atau kerabat luar ikut campur. Jika bisa, biarkan semuanya terbatas di lingkaran keluarga. Jangan biarkan dua anak ini terluka. Kau masih percaya aku bisa diam di hadapan sebuah kebenaran sebesar ini? Tidak. Tapi aku berharap, kali ini kau bisa melakukan apa yang dulu tak pernah kau lakukan, melindungi anak-anak, sebelum semuanya terlambat. Percakapan itu berakhir dalam hening. Tak ada jabat tangan, tak ada janji manis. Tapi untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang mereka sama-sama pahami. Rasa takut kehilangan hal terpenting, bukan nama baik, melainkan seorang anak. Malam itu, Surya Hadiwijaya mengumpulkan keluarga inti di Villa PHU MHNG. Tidak ada tamu luar, tidak ada media, hanya kerabat dekat, manajer keuangan, dan Fajar Santoso selaku pengacara. Ia berdiri di ruang tamu besar, ruang yang dulu megah dipenuhi para mitra bisnis, kini senyap, seolah menunggu sebuah pengakuan. Ada sesuatu yang harus kusampaikan, suaranya berat namun mantap. 12 tahun lalu, putraku jatuh cinta pada seorang gadis bernama Siti Ayu Lestari. Karena prasangka dan keputusan gegabah, akulah yang memutuskan hubungan itu. Keributan kecil mulai terdengar, namun Surya Hadiwijaya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Ardiansyah Pratama telah meninggalkan seorang anak bernama Rizky Ananda. Hari ini, di hadapan kalian semua, aku menegaskan, anak itu adalah cucu kandungku, darah daging sejati keluarga ini. Bisik-bisik segera bergaung di ruangan. Beberapa kerabat saling menoleh, sebagian ragu, sebagian penuh rasa ingin tahu. Surya Hadiwijaya melanjutkan, suaranya tegas, aku juga perlu menyatakan sesuatu yang lain. Anak yang selama ini kita sebut sebagai pewaris utama, Dimas Prakoso, bukanlah keturunan biologis keluarga Hadiwijaya. Kali ini suara riuh terdengar lebih keras. Ia menatap sekeliling, lalu menekan kata-katanya dengan nada berat. Tapi aku tegaskan, anak itu tidak bersalah. Tidak ada satupun anak yang layak menanggung dosa dari keputusan orang dewasa. Mulai hari ini, Dimas tetap akan dilindungi, dicintai, dan dihargai sebagai bagian dari keluarga ini. Jika bukan karena darah, maka karena kasih sayang. Di pojok ruangan, Maya Kartika memeluk erat putranya. Ia tidak menangis, tapi matanya basah. Dimas yang polos belum mengerti, hanya berbisik. Mama, apa itu cucu kandung? Pertanyaan lugu itu membuat ruangan hening seketika. Justru kepolosan anak itulah yang mengingatkan semua orang, betapa berhati-hati mereka harus melangkah mulai sekarang. Setelah pertemuan usai, Surya Hadiwijaya memanggil Fajar Santoso ke ruang kerja pribadinya. Aku ingin menyiapkan sebuah paket aset khusus, katanya mantap.
dalam bentuk dana pendidikan. Sebagian untuk Rizky Ananda, sebagai bekal perjalanan studinya jangka panjang. Dan sebagian lainnya, sama besarnya, untuk Dimas Prakoso, tapi tanpa hak waris. Aku tidak ingin dia terluka, tapi aku juga tidak ingin masa depan keluarga ini dimanipulasi. Fajar Santoso mengangguk serius. Ia tahu keputusan ini tidak hanya soal hukum dan harta, tapi juga tentang menebus kesalahan, menjaga keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Di ruang kerja yang kini sunyi, Surya Hadiwijaya menatap lama foto lama Ardiansyah Pratama yang tergantung di dinding kenangan. Bayangan anaknya masih tersenyum samar dalam bingkai kayu yang sudah pudar warnanya. Ia meraih ponsel, menekan tombol rekaman suara lama. Suara Ardiansyah terdengar pelan namun jelas, seolah datang dari masa silam. Kalau suatu hari ayah harus memilih antara nama besar dan kebenaran, ayah berani memilih yang benar tidak? Surya menatap speaker itu, bibirnya bergetar, lalu berbisik, kali ini ayah memilih kebenaran. 3 hari kemudian, ia mengajak Rizky Ananda kembali ke pemakaman. Namun kali ini, anak itu tidak lagi kikuk. Ia berjalan di sisi kakeknya, tangan kecilnya menggenggam tangan Surya erat-erat, seperti memegang sebuah tali penghubung yang perlahan mulai terbentuk. Di hadapan nisan Ardiansyah Pratama, Surya berlutut, meletakkan setangkai bunga melati putih yang baru dipetik. Ayah minta maaf, nak, suaranya pecah. Ayah tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi ayah akan menjaga apa yang kau tinggalkan. Ayah tidak akan membiarkan anakmu tumbuh dalam kegelapan seperti yang dulu kau alami. Rizky berdiri diam di sampingnya, lalu tiba-tiba bertanya lirih, ayahku, pernah tahu tentang aku? Hening panjang melapisi udara. Surya akhirnya menjawab, ayahmu tahu, tapi belum sempat melakukan apa-apa. Ketika ia tahu, semuanya sudah terlambat. Rizky mengangguk pelan, menatap foto hitam putih wajah Ardiansyah yang terukir di batu nisan. Kalau begitu, sekarang hanya aku yang tersisa di keluarga ini? Surya menoleh, menggenggam lebih erat tangan cucunya. Tidak, katanya lembut. Sekarang sudah ada satu orang lagi. Mereka duduk berdampingan hingga sore. Ketika matahari condong ke barat, bayangan tubuh kakek dan cucu itu memanjang di atas tanah yang dingin, 2 garis sejajar yang tidak lagi terpisah. Keesokan harinya saya mengajak Rizky Ananda berkeliling kantor pusat perusahaan. Para karyawan sempat berbisik-bisik ketika melihat seorang bocah berdiri di samping ketua, tetapi semua sudah diberi arahan tegas. Jangan bertanya, jangan berspekulasi, jangan mencampuri. Rizky mendengarkan dengan saksama saat saya mengenalkan departemen-departemen, lini produksi, dan prototipe mobil yang sedang diteliti. Matanya langsung berbinar ketika kami memasuki ruang desain, di mana puluhan model tanah liat dan sketsa setengah jadi berjajar. Aku suka tempat ini, bisiknya kecil. Mengapa? Saya tanya. Karena semua bermula dari tangan manusia, bukan mesin, jawabnya polos. Saya mengangguk, sesuatu di dalam dada saya terasa terbuka. Bocah ini bukan sekadar cerdas, ia sensitif, ia melihat nilai manusia di balik produk. Kami pulang tepat waktu makan, dan saya menyiapkan makan malam sederhana untuk kami berdua bersama Ibu Sri Murni, pengurus rumah tangga yang sudah bekerja untuk keluarga ini hampir 30 tahun. Sudah lama saya tidak duduk makan bersama seseorang tanpa harus melihat agenda. Saat sedang menikmati sepotong ikan, telepon saya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor asing. Kalau kau berani membawanya ke perusahaan, aku akan menyebarkan video itu. Ardiansyah Pratama memilih aku, bukan anak itu, jangan paksa aku jadi penjahat. Tak ada tanda tangan, tapi saya tahu siapa pengirimnya. Malam itu saya minta Fajar Santoso menyelidiki. 2 jam kemudian layar menampilkan hasil. Pesan itu dikirim dari nomor dengan sinyal yang tertangkap dekat kawasan apartemen Pondok Indah, tempat Maya Kartika dan Dimas Prakoso kini tinggal. Fajar bertanya apakah saya ingin menghadapi secara terbuka. Saya menggeleng. Tidak. Surya Hadiwijaya menjawab pelan, aku hanya ingin melindungi anak itu. Ibunya mungkin salah, tapi Dimas Prakoso tidak pantas ikut terseret. Lalu apa rencanamu? Tanya Fajar Santoso. Ia terdiam sejenak sebelum berkata, aku akan mundur dari kursi ketua dalam beberapa bulan ke depan, perlahan beralih menjadi penasihat. Agar cucuku punya waktu mempersiapkan diri, dan semua badai bisa reda. Fajar Santoso terperangah, lalu mendengar kalimat berikutnya dengan wajah serius. Mundur adalah satu-satunya cara agar orang lain tidak mengira ini perebutan kekuasaan. Aku tidak ingin Rizky Ananda dijadikan alasan untuk menyerang balik. Ia harus tumbuh seperti anak-anak lain, bukan pion di papan catur. Sang pengacara terdiam lama, lalu mengangguk, matanya menatap Surya Hadiwijaya seperti melihat seorang pria yang sudah menempuh penuh putaran hidupnya.
Seminggu kemudian, Surya mengatur pertemuan antara Rizky Ananda dan Dimas Prakoso. Tempatnya di sebuah arena bermain anak di pusat perbelanjaan besar, tanpa ada orang dewasa yang ikut campur. Dari kejauhan ia hanya mengamati, membiarkan keduanya bebas saling mengenal. Awalnya, dua bocah itu tampak canggung. Namun tak sampai 10 menit, ketika Dimas mengambil kotak Lego dari sudut ruangan dan Rizky mengusulkan untuk merakit tank mini, mereka langsung larut. Tawa riang meledak. Mereka berebut balok kecil, bersorak ketika kendaraan mainan itu akhirnya berdiri meski bentuknya miring. Itu tawa murni, tanpa perhitungan, tanpa peran. Saat keluar dari arena, Dimas menoleh ke kakeknya. "Kakek, apakah kami bisa sering bertemu lagi?" Jantung Surya mengencang, tapi jawabnya mantap, "Tentu. Sebanyak yang kalian mau." Rizky lalu menatap Dimas, sebelum beralih pada kakeknya. "Kakek, apa kami bisa jadi saudara?" Surya Hadiwijaya membungkuk, mengusap kepala keduanya. "Apapun sebutannya, kalian tetap cucu-cucuku." Malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerjanya. Di atas meja terbuka dua draft, wasiat lama yang mewariskan seluruh aset pada Dimas, dan draft baru yang membagi dengan rasio 70-30 antara Rizky dan Dimas, lengkap dengan klausul pengawasan independen. Ia tidak langsung menandatangani, hanya meletakkan pena di samping kertas. Karena harta bisa dibagi, tapi keadilan dalam kasih sayang, itu adalah hitungan yang tak pernah punya jawaban mutlak. Sebuah pesan lain datang ke ponsel Surya Hadiwijaya, kali ini berupa klip pendek yang direkam diam-diam, menampilkan dirinya menggenggam tangan Rizky Ananda berjalan di lobi utama kantor pusat, disertai tulisan, "Aku sudah bilang, tapi kau tak percaya, kan?" Ia menekan tombol hapus tanpa ragu. Tidak ada lagi rasa goyah. Ia langsung menghubungi sekretarisnya untuk menyiapkan siaran pers resmi. Judulnya jelas, perusahaan Hadiwijaya Motor secara resmi menegaskan Rizky Ananda adalah pewaris sah almarhum Ardiansyah Pratama, yang akan diterbitkan dalam 3 hari. "Bagaimana dengan reaksi dari Maya Kartika?" tanya sang sekretaris. Surya menjawab tenang, "Tak usah khawatir. Kalau ia menyebarkan klip itu, justru makin membuktikan bahwa kami tak menyembunyikan apapun." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merebahkan tubuh di kursi, memejamkan mata. Di kepalanya tak ada lagi angka laporan atau wajah para pemegang saham, hanya ada 2 anak kecil, satu membawa darah dagingnya, satu lagi membawa cinta yang tak kalah tulus. Dan ia, orang yang berdiri di antara keduanya, berjanji tak akan membiarkan mereka tumbuh dalam kekosongan seperti yang dulu menimpa ayah mereka. Sebulan kemudian, saat siaran pers diluncurkan, badai perlahan mereda. Media sempat riuh dengan judul-judul besar, pewaris rahasia Hadiwijaya Motors terungkap. Namun berkat persiapan matang, tak ada detail yang bocor di luar kendali. Identitas pribadi Rizky Ananda dilindungi sepenuhnya. Publik hanya tahu ia cucu sah yang baru diakui, tanpa mengetahui asal-usul detailnya. Bagi Surya Hadiwijaya, ini bukan kemenangan. Ia sudah tidak peduli lagi dengan menang atau kalah. Yang ia inginkan, dan akhirnya ia dapatkan, adalah kedamaian dalam rumah yang terlalu lama diselimuti lapisan kepalsuan. Beberapa minggu kemudian, setelah diam cukup lama, Maya Kartika akhirnya mengirimkan sebuah surat tulisan tangan. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pembelaan. Hanya satu kalimat, "Aku menerima semua keputusanmu, dengan syarat kau menepati janji, jangan biarkan Dimas Prakoso kekurangan kasih sayang." Surya Hadiwijaya melipat surat itu perlahan, lalu menyimpannya di laci khusus di samping foto kenangan Ardiansyah Pratama. Bulan berikutnya, Rizky Ananda resmi pindah tinggal di Villa Pondok Indah bersama kakeknya. Segala aktivitasnya tetap sama, sekolah, teman-teman, jadwal les, semua tidak berubah. Hanya ada satu kebiasaan baru. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu mengetuk pintu ruang kerja dan bertanya dengan nada polos yang sama, "Besok kakek pula makan malam, kan?" Dan setiap kali, Surya akan mengangguk. Tentu, kakek tidak akan melewatkan makan bersama cucunya. Ia memang tidak pernah absen sekalipun. Pada hari ke-30 tinggal di rumah baru itu, pertanyaan lain muncul. Kalau ayah masih hidup, menurut kakek, apa ayah akan sayang sama aku? Surya Hadiwijaya menatap cucunya lama, tidak langsung menjawab. Lalu ia berdiri, berjalan menuju lemari kayu tua di sudut ruangan, tempat menyimpan benda-benda yang tak pernah disentuh orang lain. Dari laci paling bawah, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada sebuah buku catatan lusuh. Ia menyerahkannya ke tangan Rizky. "Itu adalah buku harian ayahmu. Tidak pernah kakek berikan pada siapapun,
bahkan pada nenekmu. Tapi sekarang, sudah saatnya kau tahu. Rizky membuka halaman pertama. Tulisan tangan rapi milik Ardiansyah Pratama terhampar. Bagian awal berisi sketsa desain mobil, catatan singkat soal teknologi. Namun di tengah-tengah, tulisan berubah menjadi kalimat penuh perasaan. Aku tidak tahu apakah kau sudah lahir saat aku menulis ini. Tapi jika suatu hari kau membacanya, itu berarti aku tidak bisa menemanimu tumbuh besar. Maafkan aku. Bukan karena aku tidak berusaha, melainkan karena ada hal-hal yang tak mampu kulewati. Tapi percayalah, aku pernah ingin memanggil namamu, pernah ingin mengajarimu naik sepeda, pernah membayangkan tawa kecilmu. Rizky menutup buku itu perlahan, lalu memeluknya erat ke dada. Aku mengerti. Ayah tidak perlu ada di sini untuk menyayangiku, karena aku sudah bisa merasakannya. Sejak hari itu, Rizky Ananda benar-benar berubah. Ia tidak lagi diam dan ragu-ragu seperti dulu. Senyum dan semangatnya mulai memenuhi setiap sudut rumah yang dulu hanya bergema oleh kesunyian. Rizky Ananda mulai tertarik dengan model mobil mini, menyalin catatan ke buku kecil persis seperti yang dulu dilakukan ayahnya. Surya Hadiwijaya tidak pernah memaksa, ia hanya mengamati, tersenyum, dan menepati janji, mendampingi tanpa mengendalikan. Saat liburan musim panas tiba, ia mengajak Rizky dan Dimas Prakoso beristirahat ke Bandung, kota pegunungan yang sejuk. Sebelum berangkat, ia memberi kabar pada Maya Kartika. Perempuan itu menerima tanpa syarat, bahkan menyiapkan perlengkapan untuk Dimas dengan detail, mulai dari obat anti nyamuk hingga susu hangat untuk diminum sebelum tidur. Perjalanan itu membuat dua bocah benar-benar dekat. Mereka memanggil satu sama lain sebagai kakak adik dengan alami, tak perlu diajari. Mereka bermain bersama, bertengkar sebentar lalu berbaikan, saling berbagi cerita kecil dari sekolah hingga kisah jatuh saat belajar naik sepeda. Suatu malam, ketika duduk menghangat di depan perapian, Dimas menoleh pada Rizky dan bertanya polos, kalau kita sudah besar nanti, apa kita masih jadi saudara? Rizky menjawab tegas, iya, selamanya. Kata-kata sederhana itu membuat mata Surya yang mendengarnya dari belakang mendadak basah. Ketika kembali ke Jakarta, ia memutuskan menggelar konferensi pers khusus, bukan sesi tanya jawab ramai, melainkan kesempatan baginya untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini dihindarinya. Acara itu berlangsung di sebuah aula kecil di Museum Nasional Indonesia, tempat dahulu pernah memamerkan koleksi mobil klasik pertama perusahaan. Surya Hadiwijaya naik ke podium, berdiri di bawah cahaya lampu yang temaram. Suaranya mantap namun syarat emosi. Saya adalah Surya Hadiwijaya. Hari ini saya hadir bukan sebagai pengusaha, melainkan sebagai seorang ayah dan seorang kakek. Ruangan seketika hening. Saya pernah salah. Saya pernah membiarkan gengsi dan kuasa menindas orang-orang yang paling saya cintai. Putra saya, Ardiansyah Pratama, meninggal membawa terlalu banyak luka. Dan bila saya tidak berubah, saya akan menyeret generasi berikutnya ke jalan yang sama. Ia menarik napas panjang lalu melanjutkan, hari ini saya menyatakan mundur dari seluruh posisi eksekutif di Hadiwijaya Motors. Saya menyerahkan pengelolaan aset pribadi kepada Dewan Perwalian, dengan pengawasan bersama Fajar Santoso dan Maya Kartika, yang pernah menjadi menantu saya. Semua mata menoleh ke sudut aula, tempat Maya Kartika hanya mengangguk pelan tanpa berkata sepatah pun. Saya hanya memohon satu hal, suara Surya bergetar, biarkan generasi setelah kita tumbuh dalam kasih sayang, dan dalam kebenaran. Jangan pernah jadikan anak-anak sebagai sandera dalam perebutan apapun. Konferensi pers itu berakhir dengan tepuk tangan, bukan riuh, melainkan berat, penuh makna. Bukan karena laporan finansial, melainkan karena untuk pertama kalinya seorang pemimpin besar memilih menyingkir demi melindungi sesuatu yang dianggap kecil, tapi sesungguhnya paling berharga. Setahun kemudian, dalam acara kelulusan SD, Rizky Ananda dipanggil naik untuk menyampaikan pidato mewakili murid. Suaranya jernih dan mantap, setiap orang dewasa pernah menjadi anak-anak. Tapi tidak semua orang ingat akan hal itu. Aku berharap saat besar nanti, aku tetap bisa menjaga hati yang penuh kasih, seperti yang kakek ajarkan. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk menebus kesalahan orang lain. Seluruh aula berdiri bertepuk tangan. Di barisan depan, mata Surya Hadiwijaya berkilat menahan haru. Dari sisi lain, Dimas Prakoso melambai sambil berseru, "Kak Rizky, hebat sekali." Hari itu, Surya tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan dua cucunya erat-erat ketika mereka berlari turun ke halaman sekolah. Tak perlu pengumuman, tak perlu gelar. Mereka adalah keluarga,
satu-satunya yang di penghujung hidup baru benar-benar ia pelajari untuk dihargai dengan segenap hati. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai detik terakhir. Barangkali, di dalam diri setiap kita, pernah ada seorang anak kecil yang berdiri di makam kehidupannya sendiri, bertanya-tanya siapa sebenarnya keluarga sejatinya. Namun, seperti sinar matahari yang menyelinap lewat celah jendela, kasih sayang yang tulus selalu menemukan jalan, meski harus menembus retakan tak kasat mata yang ditinggalkan oleh prasangka, ambisi, dan masa lalu. Kisah hari ini bukan hanya tragedi sebuah keluarga, melainkan cermin masyarakat. Ada orang yang kehilangan darah daging hanya karena gengsi. Ada anak-anak yang sejak lahir sudah menanggung beban kesalahan orang dewasa. Tapi seperti benih yang terkubur di tanah keras, cukup dengan setetes air kasih sayang, ia tetap bisa tumbuh. Hadirin yang saya hormati, jika kita tidak mampu melakukan sesuatu yang besar, mari kita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Sebuah pelukan, sebuah permintaan maaf, sebuah makan bersama yang sesungguhnya, itulah arti keluarga. Karena ketika kasih sayang telah hilang, tidak ada harta di dunia yang bisa membelinya kembali. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan kanal Kisah Nyata Indonesia, tempat kisah-kisah nyata, peristiwa nyata, dan emosi yang tulus akan terus menerangi sisi-sisi gelap kehidupan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Anda. Orang dengan tangan terlipat.